Nggak kerasa di Speedlit 15 nih ya, udah banyak banget. Dan di sini gue mau bilang ada teman seperjuangan gue dalam hal persiapan beasiswa. Gue masih ingat banget nih orang memang kebelet untuk kuliah di Aussie. Ya, pertama dia coba beasiswa pemerintahnya, ya kan? Terus akhirnya coba lagi beasiswa pemerintah dalam negeri, LPDP, yang akhirnya itulah rezekinya. Dan tetap tujuannya ke Aussie, kampusnya di University of Melbourne. Nah, biar nggak panjang-panjang, gue sapa dulu nih orangnya ya kan. Seiza. Halo, Za. Halo Rit, Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Dan kayaknya lu udah bisa makan nasi Padang lagi ya. Karena udah balik ke Indonesia. Iya betul, udah ketemu dengan Batagor dan teman-temannya. Iya, 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 iya. Bulan apa, Za, kemarin nyampe-nya nih? Nyampe akhir Desember, Akhir gimana Desember, nih? baru banget ya. Dan Baru sekarang udah ngantor lagi, kalau nggak salah ya. Dan sebelum kepanjangan, gue persilakan, Za, lu intro dalam waktu 1 menit ya. Oke, lu bisa ceritain siapa Seza ya kan, dan yang lainnya gitu. Oke, silahkan, Za. Ya, selamat malam teman-teman. Nama saya Seza Ikhtiari, biasa dipanggil Seza. Saat ini saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sama seperti Farid. Saya baru lulus dari University of Melbourne bulan lalu dan baru kembali bekerja di instansi saya lagi. Tapi sekarang statusnya masih pegawai magang gitu. Kebetulan saya juga partner Votes batch pertama. Waktu itu saya ingat banget partnernya masih 11 orang ya Rit ya. Sekarang nggak nyangka partnernya sudah ribuan dan sekarang sudah batch ke 28 ya. Saya salut banget dengan Farid dengan konsistensinya untuk membangun Votes ini. Gitu. Oke, pas Jadi banget kurang memang lebih kita concise udah ya. kenal kenal berapa tahun ya Rit ya? Mungkin dari 2017 apa 16 gitu ya. 17, iya, iya, iya. Itu masa-masa gue lulus D4 ya, dan Iya, lu udah S1 ya, dan ngantor di Bogor ya, saya. Dan ketemu lah iya di situ kan, di Bogor kan, karena emang orang Bogor juga, Zai. Guys ya. Oke, nah, eh dan lu jadi nge-refresh memori gue nih. Dan bener ya, pas pandemi itu di saat kita lagi persiapan beasiswa nggak bisa kemana-mana, terus tiba-tiba gue iseng ngajak lu ya kan, Za, mau nggak latihan interview, latihan speaking pakai voice notes ya. Dan bener guys, ini Seza adalah partner pertama, batch pertama di Votes yang masih waktu itu cuma 11 gitu ya. Za, sedikit Za, apa kesan lu pada saat pakai voice notes waktu itu, masih inget nggak? Pas pandemi 2020 tuh. Eh, sebenarnya seru aja sih pertamanya kayak oh bisa latihan speaking gitu. Biasanya kalau misalnya harus ketemu kan sulit ya kalau harus ketemu atau kalau telepon juga harus ngepasin waktu. Nah, ini bener juga ya bisa juga pakai voice notes gitu baru kepikiran juga setelah Farid ngajak gitu. Tadinya juga nggak ada grupnya ya Rit ya. Betul, betul, betul. Sekedar Sekarang ada. PM one by one ya. Iya Jadi, one by one. oke, thank you, Za. Pengennya gue nanya lebih banyak, tapi inilah yang ditunggu sebenarnya sama viewers gue. Cerita leadership dari Seza, ya. Jadi, Za, begitu nanti lo lihat timernya 2 menit, dan gue bilang speed lead ala Seza, artinya lo gas. Oke, Za? Oke. Oke, gue set dulu 2 menit. Speed lead ala Seza. Ya, jadi di sini gue pengen sedikit sharing ya tentang dari materi waktu kuliah dulu mumpung masih fresh. Nah, gue pengen sharing bahwa leader itu adalah seseorang yang bisa menggerakkan orang lain gitu untuk mencapai tujuan. Nah, bagaimana menggerakkan orang lain itu adalah melalui influence kan ya. Influence ini gue mengutip dari bukunya Robert Cialdini, ada Six Principles of Influence. Di antaranya ada reciprocity, social proof, authority, scarcity, liking, gitu ya. Tapi di sini gue pengen bahas beberapa aja. Jadi yang pertama reciprocity. Jadi itu seseorang cenderung akan mengikuti orang lain, eh, akan memberikan sesuatu ke orang lain apabila dia juga diberikan sesuatu oleh orang tersebut gitu.
Nah, konteksnya apa kalau di leadership itu kalau misalnya leadernya, misalnya kita sebagai leader open terhadap feedback gitu ya, apresiatif terhadap tim members kita gitu ya. Otomatis tim members kita juga akan apresiatif terhadap kita gitu. Contohnya. Terus ada juga misalnya liking ya, principles of liking. Jadi seseorang akan cenderung mengikuti orang yang dia sukai gitu. Jadi kalau konteksnya di kehidupan sehari-hari, jangankan kalau misalnya kita sebel sama orang ya, jangankan kita ngikutin arahan dia gitu. Ketemu aja mungkin nggak suka gitu kan. Jadi uh, leader itu perlu punya influence gitu ya untuk bisa menggerakkan tim membersnya mencapai tujuan yang sudah disepakati. Kayak gitu. Pas banget. Oke. Gua stop dulu, napas dulu, Za. Ini keren sih. Za, boleh spill dikit lagi tadi six principle ya? Six principle dari Ya, siapa? Robert Cialdini. Robert Diam ini. Oke. Ya, Dan nanti tadi lu kalau mungkin nggak salah teman-teman. Ya, ya. Dan lu mengemphasize dua poin tadi ya. Bukan retrospektif. Apa sih yang pertama tadi? reciprocity, Reciprocity sama timbal liking. balik sama Sama liking. liking. Tadi dua itu yang lu cerita. Oke. Za, gue langsung mulai ya. 2 menit gue ya. Gue udah pengen nanya Ya, nih. Udah kayak student nih gue. Oke. Za, yang pertama. Lu pernah nggak ngeliat di kelas atau di kampus atau pada saat lu lagi traveling di Aussie ya? Apa sih mm-mm. bedanya orang Aussie, cara orang Aussie menginfluence orang lain dibanding orang kita, orang Indonesia? Entah dalam Hmm. konteks leader atau nggak sengaja lu lihat gitu kan? Dan lu bisa kaitin sama prinsip mana yang dari 6 tadi yang menurut lu cukup kental nih prinsipnya. Silakan, Zak. Kalau gue ngeliat sih orang Aussie itu apa ya, approach orang lain duluan gitu. Oh, Kalau kita ngeliat Western, ya Western people kan, kalau kita identiknya ngeliat Western people tuh individualis dan segala macam ya. setuju, Tapi kalau setuju. Aussie people ini orangnya chatty, maksudnya seneng Oh, ngobrol kayak oke, gitu. Jadi seneng oke, nyapa duluan gitu. Nah mungkin bisa dikaitkan dengan konsep Cialdini ini di liking gitu, Rit. Jadi misalnya dia oke. dia membuat dirinya disukai duluan nih Mhm, mhm. kepada orang lain sehingga orang lain tuh mau ngikuti dirinya. Wah, ini menarik karena bener gue di sini kalau nggak ditanya nggak akan ada obrolan tuh, ya kan? Jadi Hmm. kita tuh orangnya individualis gitu ya. Bahkan kalau salah-salah senyum malah kita dianggap stranger yang aneh gitu kan. Itu pengalaman di sini ya, orang-orang di sini. Jadi itu gue setuju. Terus gue masuk ke pertanyaan kedua, Za. Walaupun waktunya habis nanti gue akan matiin dan lanjut aja ya. Terus Za, pertanyaan kedua gue, eh, sekarang kan banyak influencer nih, Za, ya kan? Ya. Menurut lu mereka lakukan itu relate nggak sama prinsip yang memang beneran membahas influence ini? Silakan. Menurut gue sih relate banget ya Rit ya. Dia um, mungkin sedikit banyak yang menerapkan prinsip-prinsip influence ini untuk menjaring lebih banyak followersnya gitu. Kayak misalnya dia memberikan tips-tips gitu ya kepada orang lain apa di video-videonya gitu ya supaya orang lain bisa mengikuti kayak gitu. Kemudian Ya, ya. mungkin cara berpakaiannya atau Hmm, penampilannya yang menarik gitu ya sehingga mudah disukai, oke. bisa menjaring lebih banyak followers kayak gitu. Ya. Thank you, Zak ya. Jadi kalau gue Hmm. boleh tambah di sini adalah, kalau dulu memang secara teorinya tuh dibedah-bedah ya. Ada yang ngasih dulu, dikasih balik. Ada yang suka dulu, nanti disukai balik gitu ya, kira-kira gitu ya. Tapi pada akhirnya Hmm. itu dimix lah sama influencer zaman now ini gitu kan. Entah caranya macam-macam. Ya tadi, tutor review makanan, ya kan. OOTD ya kan katanya gitu ya. Terus ngajarin sesuatu ya, hal baru, riset gitu kan. Kan sekarang banyak ya. Jadi apa namanya di YouTube itu cerita yang dia riset sendiri terus dibagiin ke orang gitu ya. Ya ini termasuk Hmm. ya. Gue juga mencoba menceritakan ya kan pengalaman-pengalaman teman gue ke viewers gue. Thank you Za. Dapat banget di poinnya. Nah, kita masuk ke bagian akhir, Za. Apa namanya? Ini yang biasanya nyaman buat guest speaker gua karena nggak pakai waktu ya, santai aja gitu kan nyampe ini. Za, kan nggak semuanya jadi influencer nih, ya kan? Kita aja ASN.
Terus di luar yang nonton juga mungkin nggak semuanya juga influencer. Kalau ada influencer yang nonton juga oke banget gue gitu ya. Pertanyaan gini, Za, apakah harus jadi influencer untuk menginfluence orang? Pertanyaannya agak complicated nih jawabnya. Kita nggak perlu jadi influencer. Maksudnya kalau influencer itu sekarang ibaratnya suatu profesi ya gitu. Tapi kita bisa menerapkan uh, apa ya prinsip-prinsip yang dilakukan oleh influencer itu gitu terhadap kegiatan apa kehidupan kita sehari-hari terutama jika kita menjadi seorang leader gitu. Ya, Oke. intinya Jadi, influence itu penting sih supaya orang lebih yakin oke, juga bisa mengikuti arahan kita ya, gitu. oke, dapat gue. Jadi yang lu pengen bilang adalah eh, kita boleh melihat cara-cara influencer itu, ya, ambil insight-nya gitu kan, apa yang mereka lakukan sampai bisa kita terinfluence gitu ya sama apa yang mereka lakukan, kira-kira gitu kan. Tapi begitu kita akan mencoba mau melakukannya gitu, sebenarnya pegang aja prinsipnya tadi yang kata lu ada 6 itu kan gitu ya. Dan nanti gue akan bantu di deskripsi 6 prinsip itu, nanti mungkin viewers gue akan coba riset sendiri masing prinsip mana yang paling pas buat mereka gitu kan. Yang jelas Iya. sesimpel misalnya kayak tadi yang poin satunya gitu kan ya, reciprocal, dimana kalau kita berusaha memberi sesuatu dulu dan itu memang tugasnya leader biasanya gitu ya, ngasih contoh dulu, lead by example dulu, itu menurut gue sih otomatis ya, auto bisa dibilang gitu ya, auto ngikutin gitu kan. Apa namanya, auto diikutin sama si followernya atau anggota timnya gitu, selama ya contohnya baik ya kan, caranya baik kira-kira gitu ya, Zak, kira-kira ya. Iya, kira-kira Oke. begitu. Sip. Za, makasih banyak ya, apa namanya, waktunya, dan gue mau bilang sekarang kita beda waktunya 12 jam. Di lu udah malam banget, jam 10, tapi gue appreciate banget. Dan ini menurut gue guys, ini contoh leader yang bagus gitu loh. Jadi apa namanya, komit dengan apa yang dia iakan, begitu gue, Za, gue undang ya, oke siap, dan dia bersedia walaupun di sana udah malam dan sudah mendekati waktu istirahatnya. Tapi sekali lagi, makasih banyak ya, Za ya, buat Iya, waktu. sama-sama Rin. Oke, sehat-sehat ya, Za. Lancar-lancar ngantornya. Dan untuk viewers gue, sekian dulu episode 15. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys.